Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Restu, serta seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dapat rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar Quarter Life Crisis. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nanda Hoirunisa. Saya akan memandu jalani acara webinar hari ini. Pada hari ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu Quarter Life Crisis. Ini bertujuan untuk mengatasi Quarter Life Crisis di masa depan. Sebagai informasi, webinar ini akan berlangsung selama 20 menit. Izinkan saya menyampaikan susunan acara webinar pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua penyampaian materi oleh pembicara, yang ketiga sesi tanya-jawab, dan yang terakhir adalah penutupan. Sebelum memulai acara, izinkan saya menyampaikan beberapa tata tertib webinar ini. Yang pertama, peserta diharapkan mematikan mikrofon selama sesi berlangsung untuk menghindari gangguan. Yang kedua, gunakan fitur kolom chat jika ingin bertanya kepada pembicara. Yang ketiga, pastikan koneksi internet stabil agar dapat mengikuti acara dengan lancar. Hadirin sekalian, tibalah kita pada sesi utama dalam acara ini, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Restu. Pada kesempatan kali ini, beliau akan membahas tentang quarter life crisis yang tentunya sangat relevan dan bermanfaat bagi kita semua. Untuk Restu, dipersilahkan. Terima kasih kepada Nanda Hoirunisa karena telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan apa itu quarter life crisis. Jadi, quarter life crisis adalah fase dalam kehidupan seseorang, biasanya terjadi pada rentang usia 20-30 tahun, di mana individu mengalami kebingungan, kecemasan, dan ketidakpastian tentang arah hidupnya. Fase ini seringkali muncul karena tekanan untuk menentukan karir, hubungan, keuangan, dan tujuan hidup yang jangka panjang, terutama ketika seseorang merasa terjebak atau membandingkan pencapaiannya dengan orang lain. Lalu, ciri-ciri quarter life crisis ada rasa tidak puas dengan diri sendiri, merasa belum mencapai apa yang diharapkan atau membandingkan diri dengan keberhasilan orang lain. Kebingungan tentang tujuan hidup, tidak yakin apa yang sebenarnya diinginkan, baik dalam hal karir, hubungan, atau kehidupan secara keseluruhan. Kecemasan dan tekanan karir, merasa terjebak dalam pekerjaan yang tidak memuaskan atau bingung menentukan jalur karir yang sesuai. Khawatir tentang masa depan, selalu memikirkan masa depan dengan apa yang ada di pikiran kita seperti rasa cemas, terutama terkait stabilitas keuangan atau pencapaian hidup. Tekanan sosial atau lingkungan, merasa tertekan oleh ekspektasi keluarga, teman, atau masyarakat seperti menikah, membeli rumah, atau memiliki karir yang mapan. Kesulitan mengambil keputusan besar, sulit menentukan langkah besar dalam hidup, seperti memilih pekerjaan, pasangan, atau tempat tinggal. Kehilangan motivasi atau energi, merasa lelah secara emosional dan kehilangan semangat untuk menjalani rutinitas harian. Perasaan terisolasi atau sendiri, merasa tidak dipahami oleh orang lain atau kesulitan berbicara tentang apa yang dirasakan. Lalu penyebab utamanya ada tekanan sosial, seperti harapan dari keluarga, teman, atau masyarakat yang mencapai kesuksesan tertentu. Perbandingan dengan orang lain terutama melalui media sosial. Kebingungan karir dan tujuan hidup. Ketidakpastian tentang jalur karir yang sesuai, merasa tidak
puas dengan pekerjaan saat ini atau tidak yakin dengan minat pribadi. Ketidakseimbangan antara harapan dan realitas. Ekspektasi yang tinggi tentang kehidupan dewasa yang tidak sejalan dengan kenyataan, rasa gagal karena belum mencapai target tertentu. Ketidakstabilan emosional, overthinking atau kecenderungan untuk terlalu banyak menganalisis hidup, rasa cemas atau depresi akibat ketidakpastian masa depan. Di sini ada dampak quarter life crisis. Dampak positifnya mendorong refleksi diri, membantu seseorang mengenali apa yang sebenarnya penting dalam hidup, termasuk minat, nilai, dan tujuan hidup. Motivasi untuk berubah, mendorong seseorang keluar dari zona nyaman, mencoba karir baru, mengeksplorasi passion, dan memperbaiki pola hidup. Meningkatkan ketangguhan mental, menghadapi tantangan, dan mengatasi krisis dapat membuat seseorang lebih kuat secara emosional dan tangguh menghadapi kesulitan di masa depan. Membangun hubungan yang lebih baik. Seseorang dapat lebih selektif dalam membangun hubungan yang baik dan sehat, baik dalam pertemanan, keluarga, maupun pasangan. Penentuan tujuan hidup. Krisis ini sering menjadi momentum untuk menentukan atau mengejar tujuan hidup yang lebih sesuai dengan jati diri. Lalu, dampak negatifnya, ketidakstabilan emosional bisa menyebabkan rasa cemas, takut gagal, overthinking, atau bahkan depresi akibat tekanan hidup. Yang kedua, ada gangguan produktivitas. Kebingungan dan ketidakpastian dapat menurunkan fokus sehingga memengaruhi performa kerja dan studi. Hubungan sosial bermasalah, konflik dengan keluarga, pasangan, atau teman karena perasaan tertekan atau perbedaan ekspektasi. Kesulitan keuangan, mengambil keputusan impulsif seperti berhenti kerja tanpa rencana matang dapat memengaruhi stabilitas finansial. Lalu yang terakhir ada kesehatan fisik terganggu. Stres yang berkepanjangan dapat memicu gangguan tidur, seperti sakit kepala atau kondisi kesehatan lain yang memburuk. Lalu di sini ada cara mengatasi quarter life crisis. Yang pertama, refleksi diri seperti kenali apa yang Anda rasakan, identifikasi nilai dan tujuan hidup, terima ketidaksempurnaan diri. Yang kedua, jangan membandingkan diri dengan orang lain, seperti fokus pada perjalanan hidup Anda sendiri, bukan pada pencapaian orang lain, terutama yang terlihat di media sosial. Batasi konsumsi media sosial jika itu menjadi pemicu rasa cemas atau rendah diri. Yang ketiga, buat perencanaan yang realitas, seperti tentukan tujuan kecil dan prioritaskan hal-hal penting. Dan yang terakhir, tingkatkan diri secara bertahap, seperti belajar keterampilan baru dan rawat kesehatan fisik. Nah, di sini saya akan menjelaskan studi kasus atau kisah nyatanya. Yang pertama, ada seorang lulusan universitas yang bingung dengan karir. Anak yang berusia 25 tahun, lulus dengan gelar ekonomi, tetapi merasa tidak puas dengan pekerjaan di kantor. Setelah merasa stres semua selama setahun, ia memutuskan untuk mengikuti program
magang di bidang desain grafis. Sesuatu yang sebenarnya ia sukai sejak kecil, setelah 2 tahun, ia berhasil berkarir sebagai desainer penuh waktu dan lebih bahagia dengan pekerjaannya. Lalu yang kedua ada seseorang yang mengalami tekanan finansial. Seperti David yang berusia 28 tahun, merasa tertinggal karena teman-temannya sudah membeli rumah dan mobil, sementara ia masih berjuang dengan utang pendidikan. Setelah belajar tentang manajemen keuangan dan mulai bisnis kecil-kecilan, ia berhasil mengurangi utangnya dan lebih tenang menjalani hidup. Di sini saya akan menjelaskan peran media sosial dalam quarter life crisis. Perbandingan sosial, banyak orang yang membandingkan hidup mereka dengan teman-teman yang terlihat lebih sukses di Instagram. Nanda ulang, maaf. Nah, aku lanjutin dari awal ya. Peran media sosial dalam quarter life crisis. Media sosial dapat memperburuk quarter life crisis dengan beberapa cara. Yang pertama, perbandingan sosial. Banyak orang membandingkan hidup mereka dengan teman-teman yang terlihat lebih sukses di media sosial. Perbandingan ini sering tidak realitas karena kebanyakan orang hanya membagikan sisi terbaik dari hidup mereka. Lalu yang kedua, menciptakan ekspektasi tidak realitas. Banyak konten yang menunjukkan bahwa seseorang bisa sukses dengan cepat, padahal kenyataannya butuh kerja keras dan waktu yang panjang. Lalu ada hubungan quarter life crisis dengan karir dan finansial. Dua faktor yang utama yang sering menjadi sumber quarter life crisis adalah karir dan keuangan. Ketidakpastian karir menjadi faktor utama ya di sini. Seperti banyak orang di usia 20 tahun yang tidak yakin apakah mereka berada di jalur karir yang tepat, ada tekanan juga untuk memiliki pekerjaan bergaji yang tinggi dan persentase sosial. Untuk solusinya, mencoba eksplorasi karir melalui magang, kursus, atau pekerjaan freelance sebelum memulai keputusan yang besar. Lalu tekanan finansial, banyak anak muda merasa cemas karena biaya hidup yang tinggi, utang pendidikan, dan ketidakstabilan finansial. Untuk solusinya, belajar manajemen keuangan, menabung sejak kecil, dan mencari sumber penghasilan tambahan. Lalu di sini saya akan menjelaskan quarter life crisis dalam konteks budaya dan masyarakat. Quarter life crisis tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pribadi, tetapi juga oleh budaya dan lingkungan sosial seseorang. Pengaruh budaya Barat dan Timur juga menjadi salah satu penyebab utama. Di negara Barat, individu cenderung lebih bebas mengeksplorasi berbagai pilihan hidup, tetapi juga mengalami tekanan untuk mandiri lebih cepat. Lalu di negara Timur, termasuk Indonesia, ekspektasi sosial lebih tinggi terkait pekerjaan stabil, pernikahan, dan kehidupan mapan sebelum usia 30 tahun. Tekanan sosial dalam masyarakat modern. Di era digital, orang sering merasa harus memiliki karir cemerlang, hubungan yang sukses, dan kehidupan yang sempurna dalam waktu singkat. Ekspektasi ini menjadi banyak anak muda merasa gagal jika belum mencapai hal-hal tersebut. Lalu perubahan generasi dalam menghadapi quarter life crisis. Generasi baby boomer lahir yang pada
tahun 1946 sampai 1964 cenderung memiliki jalur karir yang lebih cepat dan stabil. Lalu generasi milenial dan Gen Z menghadapi lebih banyak pilihan karir, tetapi juga ketidakpastian akibat perkembangan teknologi dan ekonomi yang cepat. Jadi, di sini saya akan menyimpulkan dari semuanya, quarter life crisis adalah fase yang penuh tantangan, tetapi juga bisa menjadi peluang untuk tumbuh dan menemukan jati diri. Cara terbaik untuk menghadapinya yang pertama, jangan takut mengeksplorasi pilihan baru seperti karir, hubungan, dan gaya hidup. Lalu yang kedua, fokus dengan progres, bukan kesempurnaan. Yang ketiga, kurangi tekanan sosial dengan membatasi perbandingan di media sosial. Yang keempat, bangun mindset yang fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Yang kelima, cari dukungan dari teman, mentor, atau profesional jika dibutuhkan. Menghadapi quarter life crisis dengan pola pikir yang sehat dapat membantu seseorang menemukan kehidupan yang lebih bermakna dan sesuai dengan nilai-nilai pribadi mereka. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan materi di sini. Jika ada yang ingin bertanya, silakan dipertanyakan. Baik, sekarang kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi tanya jawab. Kami akan membuka kesempatan bagi para peserta untuk bertanya langsung kepada narasumber. Bagi yang ingin bertanya, silahkan. Baik, pertanyaan pertama dari Aulia. Pertanyaannya, mengapa quarter life crisis bisa terjadi? Oke, di sini saya bantu jawab. Quarter life crisis terjadi karena peralihan dari masa remaja ke dewasa, di mana seseorang mulai menghadapi tanggung jawab yang lebih besar seperti karir, keuangan, dan hubungan. Tekanan sosial, ekspektasi pribadi, serta ketidakpastian tentang masa depan juga menjadi faktor utama dalam pemicu krisis ini. Jawaban yang bagus, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana sel. Pertanyaannya adalah, apakah quarter life crisis hanya dialami oleh orang yang belum sukses? Baik, saya jawab pertanyaannya. Jawabannya yaitu tidak. Quarter life crisis bisa dialami oleh siapa saja, termasuk orang yang sudah terlihat sukses menurut standar masyarakat. Bahkan mereka yang memiliki pekerjaan bagus atau kehidupan stabil bisa merasa tidak puas, mempertanyakan tujuan hidup, dan mencari makna yang lebih dalam dari apa yang sudah mereka capai. Terima kasih Restu atas jawabannya. Karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini. Jika masih ada pertanyaan, silakan menghubungi panitia atau narasumber melalui kontak yang akan dibagikan nanti. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada pembicara kita Restu yang telah berbagi ilmu dan pengalaman yang berharga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar ini dengan antusias. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan dapat kita tetap terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk mengisi forum atau daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selama acara berlangsung, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa di acara berikutnya.